Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan perbaikan mobil Kijang Innova tahun 2012. Ini bagian depan sudah di-upgrade ke 2014. Dan di mobil Kijang Innova ini kita akan melakukan penggantian lahar sebelah kanan, teman-teman. Inilah sebelah kanan sudah bunyi, dan pada waktu melewati jalan rusak bunyi gluduk-gluduk. Jadi selain ball joint, kemudian tirot dan rack end yang menyebabkan bunyi gluduk-gluduk pada waktu melewati jalan rusak bisa juga disebabkan dari lahirnya yang bermasalah. Oke, sekarang kita lakukan pembongkaran. Kita lepas dari rodanya terlebih dahulu. Sebelum kita lepas rodanya, kita coba tes terlebih dahulu seperti apa. Jadi goyang, teman-teman. Ini terlihat dari bagian cakramnya. Ini apabila goyang seperti ini bisa disebabkan dari ball joint, bisa juga dari lahirnya. Jadi ini yang goyang dari bagian cakramnya ini, teman-teman. Ini apabila seperti ini goyang di bagian cakram, berarti yang bermasalah di bagian lahirnya. Oke, kita lepas terlebih dahulu untuk rodanya. Setelah roda kita lepas, jangan lupa bagian tengah kita alas menggunakan pelek. Setelah itu kita lepas untuk tirotnya, kemudian ball joint atas dan ball joint bawah. Ini bot ini akan kita lepas. Kemudian untuk kenakalnya ini akan kita lepas, dan rumah piston piringan cakram ini akan kita lepas. Jangan lupa bagian tengah kita alas menggunakan pelek atau bisa juga menggunakan balok. Oke, sudah terlepas untuk kenakalnya, dan murnya sudah kita lepas juga.
Jadi ini kita lepas di atas agar kita tidak kesulitan untuk menahannya. Ini saya menggunakan pir bekas untuk menahan di bagian ini, bagian baut roda. Kemudian ini kita lepas menggunakan kunci shock 38. Oke, sekarang kita lepas untuk laharnya. Caranya ini kita pukul ke bawah ini teman-teman ini. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Dan ini juga nanti akan kita ganti sekalian untuk ball jointnya. Ini sudah mulai goyang untuk ball jointnya. Jadi ini untuk ball joint akan kita ganti sekalian. Oke, kita lepas terlebih dahulu untuk lahar roda bagian depan ini. Selanjutnya kita lepas untuk laharnya. Ini kita lepas terlebih dahulu untuk plat penutup piringan cakramnya ini. Ini ada 3 buah baut, kita lepas menggunakan kunci ring pas 10. Jadi tujuan untuk melepas plat penutup piringan cakram ini agar besi atau balok yang untuk menahan ini bisa masuk. Ini saya menggunakan ini per bekas mobil truk. Ini kita balik, kemudian kita masukkan seperti ini. Tanpa alat khusus teman-teman, ini kita secara manual. Bisa juga kita gunakan balok seperti ini, kita masukkan. Ini kita masukkan. Bisa pukul seperti itu. Kita gunakan ini palu yang besar, dan kita gunakan pipa ini tebal, pipa yang bisa masuk di bagian baut as ini. Oke, kita kejar. Ya, terlepas teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Ini laharnya ini kering teman-teman ini. Jadi yang rusak lahar bagian luar ini. Ini lahar yang satunya. Oke, kita ganti dengan lahar yang baru. Jadi karena saya tidak memiliki alat pres, ini akan kita rusak saja untuk laharnya. Kemudian kita keluarkan dengan menggunakan linggis atau besi plat. Kita keluarkan seperti ini. Setelah itu kita pukul menggunakan linggis atau besi plat ini di bagian lahar ini. Kita singkirkan terlebih dahulu. Tromol bekas double ban. Kita bisa gunakan papan atau balok sebagai pengalasnya. Ini untuk silnya kita keluarkan terlebih dahulu.
apabila sudah ada jarak seperti ini kita bisa masukkan besi plat bekas untuk melepasnya. Ini bisa juga kita rusak menggunakan gerinda ini teman-teman, tapi kita coba pukul terlebih dahulu. Oke, kita pukul bagian atasnya. Udah terlepas. Nih, selanjutnya kita ratakan, ini kita bersihkan, kita bisa gosok dengan menggunakan kertas pasir. Kemudian ini untuk rumah laharnya, ini snap-ringnya kita lepas terlebih dahulu. Ini untuk snap-ring sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas untuk rumah laharnya. Caranya kita masukkan lahar bekas ini seperti ini. Kemudian kita bisa pukul di bagian lahar ini. Ini saya menggunakan piston rem bekas ini. Bebas ini kita bisa alas menggunakan besi bulat seperti ini. Atau lahar bekas juga bisa. Selanjutnya kita tinggal ketok di bagian lahar ini. Sudah terlepas. Jadi caranya cukup mudah teman-teman, tidak perlu menggunakan alat yang khusus, cukup kita menggunakan alat seadanya saja. Oke, selanjutnya kita pasang kembali. Ini juga nanti akan kita bersihkan. Setelah bersih, kita pasang kembali dengan lahar yang baru. Untuk as roda depan dan rumah lahar sudah kita bersihkan, dan ini alat-alat yang kita gunakan. Ada palu, ini palu besar, kemudian besi untuk mendorong lahar, kemudian pipa, ini pipa tebal kita gunakan untuk melepas as ini, as roda depan ini. Kemudian lahar bekasnya tadi, ada per bekas. Kalau tidak ada per bekas, kita bisa menggunakan balok seperti ini, kita gunakan 2 buah. Kemudian ada linggis atau besi plat untuk melepas lahar yang di as ini teman-teman. Ini ada kunci sok 34. Ini kita bisa gunakan pada waktu pelepasan awal, kita bisa pukul di bagian atas kunci sok ini. Kalau tidak ada, kita bisa langsung menggunakan pipa ini teman-teman, seperti ini. Kemudian ini ada tromol bekas. Tidak ada tromol bekas, kita bisa alas menggunakan balak juga. Kalau ada balak bekas double ban teman-teman, ini juga bekas tromol double ban. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan balok. Dan ini untuk lahar bekasnya bentuknya seperti ini. Jadi satu lahar ini isinya 2, dan yang sebelah ini sudah rusak tadi pada waktu pelepasan. Nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa lahar depan Innova ini. Nanti yang baru akan kita pasang. Oke, selanjutnya kita pasang dengan lahar yang baru. Ini untuk lahar yang baru, ini adanya di daerah saya seperti ini, NSK. Ini harganya 350.000 di daerah saya, karena tiap toko atau tiap daerah harganya bervariasi atau berbeda-beda. Jadi isiannya seperti ini laharnya bentuknya seperti ini.
Untuk lahar bagian depan seperti ini bentuknya. Ini hanya plastik penahan saja teman-teman. Ini bagian tengah ini bentuknya seperti ini. Isinya 2. Nih, lepas terlebih dahulu. Nih teman-teman, seperti ini bentuknya. Nih, jadi satu lahar ini dalamnya ada 2. Oke, kita pasang untuk lahar yang baru ini. Oke, selanjutnya kita pasang dengan lahar yang baru. Sebelum kita pasang, kita bisa tambahkan gemuk di bagian lahar yang baru ini. Kita tambahkan gemuk agar lebih awet teman-teman ini. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang. Sebelum kita pasang, kita bisa beri pelumas untuk bagian dudukan laharnya atau rumah lahar. Kita beri pelumas agar masuknya lebih mudah. Ini di bagian as juga kita beri pelumas. Jangan lupa ini nanti kita pasang, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kita alas menggunakan balok. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini yang luar teman-teman. Kita tinggal pasang, ini bolak-balik sama saja ini. Masukkan seperti ini. Kemudian kita gunakan ini rumah lahar yang bekas untuk mendorong lahar yang baru ini. Kemudian kita alas, setelah kita letakkan seperti ini. Nih, kita tinggal pukul. Masuk teman-teman, kita tambah lagi, kita pastikan sudah betul-betul masuk. Ya, terpasang. Selanjutnya kita pasang untuk snap ringnya. Nah, untuk snap ring sudah masuk. Selanjutnya kita pasang untuk asnya. Jangan lupa ini kita masukkan, nanti lupa ini. Seperti ini teman-teman. Untuk silnya, ini jangan lupa kita pasang. Ini kita lepas terlebih dulu juga bisa teman-teman. Untuk laharnya. Oke, kita pasang seperti ini.
kita pukul bagian atasnya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita pasang yang lahar sebelahnya ini. Ini yang lama teman-teman, ini yang baru. Tambahkan gemuk. Kita istirahat dulu, masih adzan zuhur. Oke, kita lanjut pasang lahar yang sebelahnya. Ini kita bisa masukkan dengan menggunakan lahar bekas yang kita lepas tadi. Kemudian kita pukul dengan menggunakan palu. Bagian bawah kita alas menggunakan balok. Masuk. Kita tambah lagi, kurang masuk sedikit. Kita cari kunci sok yang bisa masuk di as roda ini. Ini kunci sok berapa nih, 47 ini yang pas. Kita tambah lagi. Udah masuk. Selanjutnya kita tinggal pasang untuk ring dan murnya. Nih untuk ringnya, jangan lupa kita pasang, dan murnya. Ini kita bisa pasang atau kita bisa kancing setelah knuckle ini terpasang. Oke, kita pasang terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita akan ganti untuk ball jointnya supaya satu kali kerja, karena ball joint sudah mulai goyang sedikit, jadi akan kita ganti sekalian. Dan untuk penggantian ball joint ada di video terdahulu saya. Oke, kita pasang kembali di mobil. Untuk ball joint sudah kita ganti dengan yang baru, dan cara mengganti ball joint ada di video terdahulu saya. Oke, selanjutnya kita pasang kembali untuk knuckle dan piringan cakramnya.
Selanjutnya kita tinggal kancing untuk mur laharnya. Caranya seperti ini, kita masukkan besi plat dan kita kancing. Komponen kita lepas, sudah kita pasang kembali. Jadi penyebab bunyi gluduk pada waktu melewati jalan rusak bukan hanya dari ball joint, tirot, rack end, dan stabilizer, tapi juga bisa disebabkan dari laharnya yang sudah rusak. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.